Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa ya. Jadi teman-teman kalau misal mau kalau puasa wajib sudah ketahuan ya. Itu 30 hari di bulan Ramadan itu puasa yang wajib. Nah, kalau puasa sunnah sudah ada waktu-waktunya ya. Sudah ajarkan kemarin itu puasa-puasa yang sunnah, salah satunya eh, puasa Senin Kamis. Paling tingginya kalau kita mau puasa sunnah itu adalah puasa Daud. Itu sudah paling maksimal kita melaksanakan puasa ya. Di samping ada puasa Asyura dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita akan membahas tentang hari-hari yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita melaksanakan puasa. Wa yahrumu siyamu khamsati ayami, dan diharamkan untuk berpuasa itu pada pada 5 hari ya. Pada 5 hari. Maksudnya 5 hari ini bukan 5 hari 5 hari berturut-turut atau apa, enggak. Ini hari-hari yang diharamkan. Yang pertama adalah al-aidan, yaitu 2 hari raya atau yaumu saumu yaumi Aidil Fitri wa Aidil Adha, yaitu berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pada hari Idul Fitri dan Idul Adha itu haram bagi kita untuk berpuasa. Kemudian wa ayyamut tasyriqi, dan hari-hari tasyrik, wahia as-salasatu, yang mana hari tasyrik itu adalah as-salasatu, 3 hari ya, allati ba'da yaumin nahri, yang jatuh sesudah hari kurban, hari raya kurban ya. 3 hari setelah jatuhnya hari raya kurban, itu namanya hari tasyrik. Wa yakrahu tahriman, dan haram juga saumu yaumi syakki, yaitu berpuasa pada hari yang membingungkan atau hari-hari yang membimbangkan. Bila sababin, tanpa adanya sebab, yaqtadi saumuhu, yang sesuai dengan puasanya. Itu jadi kita juga diharamkan wayakrahu tahriman, makruhnya ini sudah masuk dalam kategori haram, itu berpuasa pada hari-hari yang membimbangkan, yang mana dilakukan tanpa adanya sebab yang sesuai dengan puasa. Itu ya. Misalkan kalau misalkan ada sebab dari puasa, itu salah satunya qada dan nazar. Itu ada sebab ya, ada sebab. Nanti kita akan bahas. Wa asahul musannifu, dan imam dan musannif, pengarang kitab ini, memberikan petunjuk li ba'di suwari hadzal sabab,
kepada sebagian ya gambaran sebab ini biqaulihi dengan perkataan beliau illa ayyuwafiqa adatan lahu, kecuali itu sudah menjadi kebiasaan bagi orang yang berpuasa fit tatawuhi pada di dalam mengerjakan puasa yang sunat kama adathu kaman adathu seperti orang yang sudah terbiasa syaumu yaumin wa iftaru yaumin ya, seperti orang yang sudah terbiasa puasa sehari dan berbuka sehari. Ini kalau sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, itu namanya adalah puasa Daud. Ya memang sudah terbiasa seperti itu enggak ada masalah. Dia berpuasa di bertepatan dengan hari yang syak, itu enggak ada masalah. Fa wafaqa saumahu yaumasyak, dan puasanya tersebut wafaqah bertepatan yaumasyak ya, mengenai atau bertepatan dengan hari syak. Walahu siyaumu yaumisyaki aidan, dan juga seseorang tersebut berpuasa pada hari yang membingungkan, hari yang ragu-ragu, seperti itu ya. An qada'in wa nazrin ya, karena dia mengkodok puasanya atau juga bernazar, itu juga tidak ada masalah itu ya. Jadi misalkan bertepatan dengan hari syak, dia melaksanakan mengkodok puasa atau dia membayar nazar, itu tidak ada masalah. Atau ya memang sudah kebiasaannya dia sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, atau dia puasa Senin Kemis nih, sudah kebiasaan puasa Senin Kemis yang mana di hari Kamisnya itu kena hari syak, itu tidak ada masalah. Nah, kemudian di sini apa sih pengertian daripada hari syak tersebut? Wa yaumus syakki, dan adapun hari syak, itu hari yang membingungkan di situ adalah huwa yaumis salasin, huwa yaumus salasina, ialah hari yang jatuh pada tanggal 30 min Sya'bana, dari bulan Sya'ban, pada bulan Sya'ban, idza lam yura, yang mana tidak diketahui al-hilalu, yaitu hilal bulan, lailataha, pada malam harinya, ma'as suhuwi, dengan jelas. Jadi yaum syak di sini adalah 30 hari, hari yang ke-30, tanggal ke-30 di bulan Sya'ban, yang mana pada tanggal tersebut ya, pada tanggal 30 di bulan Sya'ban tersebut tidak terlihat hilal, hilalnya tidak terlihat pada malam harinya dengan jelas. Wa tahaddatsan nasu bi ru'yatihi, dan orang-orang mengatakan bi ru'yatihi, dengan melihat hilal tersebut, walam yu'lam, dan tidak diketahui di sini adlu ro'ahu, yang mana orang yang mengatakan bahwasanya dia melihat hilal itu masih belum diketahui keadilan di dalam dia melihat hilal tersebut. Au syahida bi ru'yatihi sibyanun, atau orang yang melihat hilalnya tersebut anak kecil ya. Au abidun, atau budak, au fasaqotun, atau orang fasik. Jadi
pada tanggal 30 di bulan Sya'ban, yang mana bulan tidak terlihat secara jelas pada malam harinya, kemudian orang yang mengatakan bahwasanya dia melihat hilal tersebut belum memenuhi kategori, ya, apakah dia adil di dalam melihat hilal, kemudian atau orang yang melihatnya itu masih anak-anak, kemudian atau yang melihat hilal tersebut, yang mengatakan melihat hilal tersebut adalah budak atau orang fasik, itu tidak masuk kategori. Itulah yang dinamakan dengan hari syak. Maka kita tidak boleh berpuasa pada hari-hari tersebut, ya, pada hari yang membingungkan. Waman wati'ah. Nah, ini kita masuk ke pembahasan lain di sini. Waman wati'ah, barang siapa yang bersenggama. Hukumnya bagi orang yang bersenggama di bulan Ramadan. Fi nahari Ramadan, pada siang hari di bulan Ramadan, hala kaunihi, yang mana dia melakukan yang mana dia bersenggama di siang hari di bulan Ramadan tersebut, keadaannya amidan, dalam keadaan sengaja, fil farji masuk dia mencetak gol lah, ya. Fil farji itu ya dia sudah masuk ke kemaluan perempuan tersebut. Wahwa mukallafun, dan orang yang melakukan orang yang bersenggama tersebut, ya, wahwa mukallafun, orang yang sudah diwajibkan bisaumi, untuk berpuasa, wa nawa minal laili, dan sudah berniat di malam hari, sudah berniat puasa di malam hari. Wa huwa asimun bihadzal wat'i li ajli shaumi, maka seseorang tersebut sudah berdosa dengan persetubuhan tersebut, li ajli shaumi, karena telah merusak puasanya. Nah, kemudian apa hukumannya? Fa'alaihil qada'u, maka sanksinya bagi orang yang bersenggama pada siang hari di bulan Ramadan secara sengaja, yang mana orang tersebut sudah diwajibkan untuk berpuasa, sudah berniat di malam hari, maka seseorang tersebut fa'alaihil qada'u, wajib mengqada puasanya. Wal kafaratu, dan membayar kafarat, ya, membayar kafarat. Apa itu membayar kafarat? Wahia itqu raqabatin mu'minatin, yaitu memerdekakan seorang budak yang mukmin. Jadi membayar kafarat di sini artinya memerdekakan budak yang mukmin, ya. Wa fi ba'di nusakhi, dan di dalam sebagian keterangan naskah yang lain, taslimatin minal uyubil mudirati bil amali wal kasabi, yang mana budak yang dimerdekakan seseorang tersebut harus selamat dari cacat al-mudirati, yang dapat menyusahkan budak tersebut, bil amali, dalam bekerja, wal kasabi, dan mencari nafkah. Jadi budaknya itu tidak boleh dalam keadaan cacat, ya, orang yang berkebutuhan khusus, misalkan contoh tunanetra, kemudian atau tunarungu, atau silverpaksi dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Jadi budak yang dimerdekakan harus budak yang mukmin dan selamat dari semua kecacatan. Fa ilam yajidha, nah, jika seseorang tersebut tidak menemukan budak, seperti halnya sekarang ini kan sudah
dihapus tuh sistem perbudakan. Fasyamu syahraini, maka seseorang tersebut wajib berpuasa 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut tidak menemukan budak di situ untuk membayar kafarat, maka seseorang tersebut harus berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Kita cari di mana budak sampai sekarang nggak bakalan ada gitu kan. Beda kalau misalkan zaman Harun ar-Rasyid. Ya, Harun ar-Rasyid pernah bersenggama di siang hari di bulan Ramadan. Enak kalau seperti Sultan Harun ar-Rasyid karena dia punya banyak budak. Nah, jadi tinggal dia bebaskan satu, kelar urusan dia, gitu kan. Tapi kalau sekarang ya nggak ada gitu. Jadi kita menggantinya dengan 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yasati, jika seseorang tersebut tidak mampu saumahuma, berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa'id amusitina miskinan, maka seseorang tersebut wajib memberi makan 60 orang miskin, au fakiron, atau orang fakir. Likuli miskinin, dan setiap orang yang miskin atau fakir di sini muddun, ya, banyaknya itu sebanyak 1 mud. Au mimma yujzi'u fi shadaqatil fitri, atau dari makanan yang dapat mencukupi untuk dibuat zakat fitrah ya. Jadi kalau misalkan kita berzakat fitrah nih, misalkan cukup untuk satu kali zakat fitrah kayak gitu. Nah, itu kita beri satu zakat fitrahnya untuk 1 orang miskin. Nah, kita kumpulkan nih, kita sudah klasifikasikan ada 60 orang miskin dan fakir kayak gitu, fakir miskin. Nah, kita kasih masing-masing dari mereka itu 1 mud. Itu tadi ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menemukan budak, maka kita harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, 2 bulan berturut-turut ini tidak boleh satupun 1 hari itu bolong. Kalau misalkan 1 hari bolong, maka dihitung dari awal lagi. Jadi misalkan di hari ke-10 kita bolong nih, kita nggak kuat. Nah, maka di hari selanjutnya lagi kita dihitung dari awal, kayak gitu. Jadi besoknya kita ngulang dari awal. Jadi 2 bulan berturut-turut itu ya. 1 bulan aja kita keteteran, apalagi 2 bulan berturut-turut, dan itu tidak boleh pecah. Gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka kita memberi makan fakir dan miskin sebanyak 60 orang, masing-masing dari 1 orang tersebut 1 mud. Fa'in ajaza anil jami, kalau misalkan tidak mampu melakukan kesemuanya tersebut, istaqaratil kafaratu fi zimmatihi, maka kafarahnya itu membayar kafarahnya tersebut masih dalam tanggungannya. Fa idza qadara ba'da dzalik ala haslatin min hisalil kafarati fa'alaha. Jadi kalau misalkan seseorangnya sudah mampu setelah itu ya, setelah dia berhalangan mungkin sakit kah atau apa kayak gitu kan. Nah, sudah mampu dia melaksanakan kafarahnya tersebut, maka dia harus menjalankan sebagian dari perkara-perkara kafaratnya tersebut. Maka dia fa'alaha, maka dia hendaklah mengerjakannya secara
terus menerus kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya sudah sehat nih, sudah bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka saya akan mengerjakan 2 bulan berturut-turut seperti itu ya. Waman mata, dan jika seseorang tersebut sudah meninggal dunia, wa alaihi siyamun faitun min Ramadan. Nah, jadi wa mamata wa alaihi siyamun faitun min Ramadan. Nah, maka seseorang barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih menanggung puasa Ramadan yang sudah tertinggal, faitun itu yang tertinggal, min Ramadan dari bulan Ramadan, bi uzrin karena uzur, kaman aftaro fihi, seperti orang yang berbuka puasa fihi di bulan Ramadan tersebut, lima rodin karena sakit, walam yatamakan min qadaihi, yang mana seseorang tersebut tidak memungkinkan untuk mengkodoknya, kain istamaro maroduhu, karena sakitnya itu terus menerus terjadi pada seseorang tersebut, hatta mata, sampai seseorang tersebut meninggal, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa bagi seseorang yang meninggalkan puasanya fi hadzal fatih, ya, pada puasa yang sudah ditinggalkannya, wala tadaroka bil fadiyati, dan tidak wajib membayar fidyah. Ya, jadi kalau orang sudah meninggal, ya orang yang misalkan ada orang yang sudah meninggal, misalkan seperti itu, yang mana dia ini masih tertinggal puasanya nih, masih ada puasa yang ditinggalkannya karena dia sakit terus menerus kayak gitu, misalkan sakit stroke menahun kayak gitu kan, ada orang yang stroke-nya menahun kayak gitu ya, selama misalkan 2 tahun dia mengalami penyakit stroke seperti itu. Nah, kemudian setelah penyakitnya nggak sembuh-sembuh kayak gitu, dan dia tidak bisa melaksanakan puasanya karena penyakitnya tersebut, kemudian orang tersebut meninggal, maka tidak ada dosa bagi orang tersebut yang sudah meninggalkan puasanya, dan tidak perlu juga dan tidak wajib membayar fidyah. Fa in fata bi ghairi uzrin, dan jika seseorang tersebut meninggalkan puasanya tanpa ada uzur, wa mata qabla tamakkuni min qadaihi, dan orang tersebut meninggal sebelum mampu membayar qada puasanya tersebut, atau ama anhu ay akhrajal waliyu anil mayiti min tarkihi, maka seseorang tersebut harus memberi makan orang miskin tadi, akhrajal wali, yang mana wali yang ahli waris yang ditinggalkan itulah yang mengeluarkan pembayaran fidyahnya tadi, anil mayiti, dari seorang mayit, mintarki, dari sesuatu yang ditinggalkannya, likulli yaumin fatah, di semua hari yang sudah ditinggalkannya, muddu to'amin, ya, sebanyak 1 mud, itu sebanyak 1 mud, wahwa ritun wasulusul bil Baghdadi, yang mana sebanyak 1/3 kati, itu bil Baghdadi menurut ukuran Baghdad, orang Baghdad, 1/3 kati, 1 mud. Jadi yang membayar fidyah, yang memberi makan orang-orang miskin itu adalah walinya, atau orang-orang yang atau ahli waris yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut. Kalau misalkan yang meninggal tersebut, ya,
misalkan ayahnya yang meninggal tersebut meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur. Nggak ada uzur, dia meninggalkan, nggak berpuasa kayak gitu, dan dia tidak mengqadha puasanya gitu, maka yang memberi makan itu adalah ahli warisnya. Wa huwa bil kaili nisbu qadhin misrin, yang mana di sini juga ada pun satu mud itu menurut takarannya nisbi qadhin misrin, setengah dari cetakan setengah dari centak menurut orang-orang Mesir. Wa ma zakarahul musannifu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang kitab ini, huwal qaulul jadid, menurut berdasarkan qaul jadid ya. Qaul jadid ini pandangan Imam Syafi'i ya. Jadi pandangan Imam Syafi'i itu ada dua, qaul qadim dan qaul jadid. Ini berdasarkan qaul jadid. Wal qadimu, dan menurut qaul qadim, nah ini qaul qadim itu adalah pendapat pandangan Imam Syafi'i yang terdahulu sebelum dari qaul jadid itu. Di sini dikatakan la yata'ayyanul it'amu, tidak ditentukan makanan yang harus dikeluarkan tersebut, bal yajuzu lil wali aidan, dan boleh bagi seorang wali itu juga yasumu anhu, berpuasa untuk mayit ya, mayit yang ditinggalkan tersebut. Bal yasunnu lahu dzalika ma fi syarhil muhadzab, dan disunahkan juga bagi wali yang ditinggalkan oleh seorang mayit tersebut. Ini juga dijelaskan di dalam kitab Syarhil Muhazzab ya, kitab Majmu, syarah kitab Al-Muhazzab. Wasawwaba, dan Imam Nawawi juga membenarkan fi Raudhati, di dalam kitab Ar-Raudhah, al-jazmu bit taqdim, dengan lebih jelas berdasarkan pandangan qaul qadim ya, al-jazma bit taqdim, yang mana lebih jelas diterangkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah berdasarkan pandangan di dalam kitab qaul qadim gitu ya. Jadi kalau qaul qadim itu tidak ada batasan, tidak ditentukan berapa banyak yang mesti harus dikeluarkan oleh seseorang wali tersebut untuk memberi makan. Dan juga seorang wali tersebut boleh berpuasa untuk orang yang ditinggalkan, untuk ahli mayit. Wa syekhul haramu, dan orang tua yang sudah usia lanjut, wal ajuzu, dan lemah, wal maridul ladzi la yurja baruhu, yang mana sudah mengalami sakit-sakitan yang sudah tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya, ija'azaza kullu minhum, jika dia tidak mampu atau lemah untuk melakukan semua dari mereka tersebut, orang yang tua lanjut usia, orang yang lemah, orang yang sakit-sakitan, yang sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, nah itu, yang mana sudah tidak mampu untuk berpuasa, anisaumi, untuk berpuasa, yaftiru, maka dia boleh untuk berbuka puasa, wa yut'imu an kulli yaumin muddan, dan mesti memberi makan setiap hari yang ditinggalkannya tersebut itu sebanyak 1 mud ya. Gitu. Jadi misal 1 hari itu kan 30 hari. Berarti sebanyak 30 hari kita tidak berpuasa tersebut, kita harus memberi makan orang yang miskin itu setiap harinya sebanyak 1 mud. Itu.
Wala yajuzu ta'jilul mudlah qabla Ramadan wa yajuzu ba'dal fajri kulli yaumin. Wala yajuzu ta'jilu, dan tidak boleh mendahulukan al-muddi, ta'jilul muddi, membayar fidyah qabla Ramadan, sebelum bulan Ramadan. Ya, jadi kita itu tidak boleh mendahulukan membayar fidyah sebelum bulan Ramadan. Jadi misalkan nih kita sudah nggak mampu nih, sudah sakit-sakitan kayak gitu kan. Bulan depan nih sudah masuk, mau masuk bulan Ramadan. Nah, di bulan anggap di bulan Ramadan itu, sebelum bulan Ramadan itu kita sudah membayar fidyah untuk bulan Ramadan yang akan datang, itu tidak boleh. Itu ya. Tetapi di sini wa yujuzu ba'dal fajri kulli yaumin. Akan tetapi boleh melakukan sesudah fajar setiap harinya. Itu. Wal hamilu, kemudian di sini orang yang tidak yang boleh tidak berpuasa di sini juga adalah wal hamilu, orang hamil, wal murdi'u, dan orang yang menyusui, in khafata ala anfusihima, jika keduanya orang yang hamil dan menyusui tersebut takut atas diri mereka doron, suatu bahaya, yalhaquma, yang berhubungan bisaumi, dengan karena puasanya tersebut, yang berhubungan dengan puasanya tersebut, kadoril maridi, seperti sakit, ya, bahaya sakit, aftarota, maka seseorang tersebut, ya, yang hamil dan yang menyusui tadi boleh tidak berpuasa. Wajibah alaihimal qadau, akan tetapi di sini wajib untuk mengqadha puasanya bagi orang yang hamil dan menyusui. Jadi kalau misalkan dia misalkan untuk orang hamil ini atau orang yang menyusui, misalkan 3 hari dia tidak berpuasa karena dia takut nih membahayakan dirinya atau anak-anaknya, maka ya dia wajib mengqadha puasanya. Fa in khafa ta'ala auladihima, jika seseorang yang hamil atau menyusui tersebut takut atas kesehatan anaknya, isqatul waladi, seperti keguguran, fil hamili, bagi orang yang hamil, wa qillatil labani, dan sedikit susu, fil murdi'i, bagi orang yang menyusui, aftarota, maka boleh untuk tidak berpuasa. Wa wajaba alaihimal qada'u, maka wajib atas kedua orang tersebut yang hamil dan menyusui karena takut keguguran atau sedikit susunya tersebut, mengqadha puasanya, lil iftari, karena tidak berpuasa, dan juga wal kafaratu, dan membayar kafarat aidon juga, ya. Nah, jadi untuk orang yang hamil takut keguguran atau orang yang menyusui takut susunya sedikit seperti itu, maka ada 2 yang masih harus dia lakukan, ya. Sanksi yang mesti harus dia lakukan, mengqadha puasanya dan membayar kafarah. Wal kafaratu, dan adapun kafaratnya tersebut, ayah roja, hendaklah seseorang tersebut mengeluarkan an kulli yaumin, setiap harinya muddun, 1 mud. Jadi setiap hari dari puasa yang ditinggalkan itu dikeluarkan fidyahnya itu sebanyak kafaratnya itu sebanyak 1 mud. Wa huwa kama sabaqa ritlun wa sulusu bil iraqi, sebagaimana yang sudah dijelaskan, itu sebanyak 1 ritl, itu 1/3 kati bil iraqi,
menurut negeri Irak, wa yu'abbiru anhu bil Baghdadi, dan juga diibaratkan juga dengan negeri Baghdad. Nah, kemudian wal maridu wal musafiru, dan adapun orang yang sakit dan orang yang musafir, safar tawilan, mubahan, yang mana seseorang tersebut melaksanakan perjalanan yang jauh yang dibolehkan sesuai syariat, intadoro bisaumi tirani wa yakdiani. Jika memudaratkan, ya, jika dia tidak mampu untuk melaksanakan puasanya, maka dia boleh berbuka puasa dan mengqadha puasanya, dan dia harus mengqadha puasanya. Jadi misalkan kita perjalanan dari Sabang ke Merauke, misal seperti itu, panjang nih perjalanannya, ya walaupun kita pakai pesawat kayak gitu kan, naik turun seperti itu, misalkan 3 kali transit seperti itu misal. Nah, itu boleh kita tidak berpuasa itu ya, berbuka puasa, tapi harus mengqadhanya. Walil maridi, dan bagi orang yang sakit, in kana marduhu mudbiqan, jika seseorang tersebut sakitnya itu terus menerus, tarokun niyatu minal laili, yang mana dia boleh meninggalkan niatnya di malam hari. Fa illam yakun mudbiqan, dan jika seseorang sakitnya tidak terus menerus, kama law kana yahammu waqtan, seperti halnya orang tersebut mengalami demam sewaktu-waktu, ya kan, kayak misalkan kayak sekarang saya itu kan kadang demam kadang enggak kayak gitu. Nah, duna waktin, ya, sewaktu-waktu, dan tidak pada saat wakana waktu syuru, pada waktu yang disyariatkan, fi saumi, disyariatkan untuk mengerjakan puasa, mahmuman falahu takun niyatu fa wa illa fa alaihi takun niyatu laili, ya. Jadi pada waktu disyariatkan berpuasa kayak gitu, kita sudah demam nih, demam kayak gitu, panas. Nah, pada malam harinya kita boleh meninggalkan niat untuk tidak berpuasa seperti itu di malam hari. Fa'in adatil huma, dan jika seseorang tersebut demamnya kambuh lagi, wahta jalil fitri aftar, yang mana membutuhkan untuk tidak berpuasa, maka boleh untuk berbuka puasa. Jadi misalkan kambuh kita demamnya itu kambuh, datang lagi kayak gitu, dan membutuhkan untuk kita berbuka puasa. Kita mau tidak mau kita harus berbuka puasa, maka kita boleh berbuka puasa. Wasakatal musonifu an saumi tatawu'i, dan selanjutnya musonif berhenti, tidak menjelaskan dalam menerangkan puasa sunat. Wa huwal mazkuru fil mutawalati minhu, dan ini akan dijelaskan di dalam kitab yang lebih panjang lagi pembahasannya. Wa minhu saumu Arafah, yaitu seperti puasa Arafah, wa Asyura, dan puasa Asyura di situ, wa Tasu'a, dan puasa Tasu'a di sini, wa Ayamul Bait, dan hari-hari putih gitu ya, wa Siti min Syawal, dan 6 hari di bulan Syawal. Itu enggak nanti dibahas oleh musonif kitab ini tentang puasa-puasa yang disunahkan, ya. Puasa Senin Kemis, kemudian puasa di hari-hari putih itu ya, 13, 14, 15 di pada tanggalan
Komariah. Kemudian 6 hari di bulan Syawal, raya Yaumul Fitri, kemudian hari Tarwiyah dan hari Asyura dan puasa Tasyu'a. Itu ya. Nanti itu akan dijelaskan lebih panjang lagi pembahasannya oleh pengarang kitab ini nanti di kitab yang lebih lagi seperti itu. Jadi teman-teman bisa membaca syarahnya nanti di dalam kitab Kifayatul Ahyar, kemudian kitab Al-Bajuri, atau kitab-kitab yang lain yang lebih kayak kitab Raudhah, kitab Majmu', Syarah Muhadzab dan sebagainya. Teman-teman bisa cari di situ ya, puasa-puasa Senin Kamis, puasa-puasa putih, hari-hari putih, 13, 14, 15 di bulan Komariah, kemudian 6 hari bulan Syawal, puasa Tarwiyah, Asyura dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Suara saya mungkin tidak terdengar jelas, saya mohon maaf, yang saya harap dimaklumi. Karena beberapa hari ini saya sakit-sakitan ya. Kemudian apalagi kalau ada kata-kata kalau ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, sebagaimana biasa teman-teman atur di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.